Bayangkan ada sebuah hamparan savana yang tak berujung, dikelilingi oleh rawa-rawa subur, hutan tropis lebat, hingga puncak gunung mistis yang menaungi ekosistemnya. Inilah Taman Nasional Gorongosa, sebuah taman nasional di jantung Mozambik. Rumah bagi gajah raksasa, singa yang mengintai di balik semak, kuda nil yang berendam di sungai berlumpur, hingga ribuan burung endemik yang hanya bisa ditemukan di sini. Para peneliti menyebutnya salah satu mosaik ekosistem paling kaya di Afrika. Namun, di balik panorama indah itu, Gorongosa pernah menjadi saksi luka sejarah. Selama Perang Saudara Mozambik dari 1977 hingga 1992, taman ini berubah menjadi medan tragedi. Ribuan satwa besar dibantai, dagingnya jadi logistik perang, gadingnya dijual ke pasar gelap internasional, dan pengelolaan taman hancur total. Dari sebuah surga yang dulu dijuluki tempat Nuh meninggalkan bahteranya, Gorongosa nyaris runtuh menjadi padang sunyi. Tapi bagaimana mungkin sebuah taman nasional yang luluh lantak oleh perang bisa bangkit kembali? Dan apa yang membuat Gorongosa kembali dianggap sebagai simbol harapan bagi konservasi Afrika? Pada tahun 1962, seorang anak berusia 6 tahun bernama Vasco Galante untuk pertama kalinya diajak menonton film di bioskop. Di layar lebar Lisbon, film epik The Ten Commandments yang dibintangi Charlton Heston memukau banyak penonton. Namun, bukan adegan blockbuster Hollywood itu yang paling membekas di benak Vasco kecil. Justru sebuah iklan singkat sebelum film yang menampilkan gajah, singa, dan kerbau berlari di dataran banjir hijau Taman Nasional Gorongosa. Dalam iklan itu, Gorongosa dipasarkan sebagai tempat di mana Nuh meninggalkan bahteranya, sebuah surga safari di jantung Mozambik. Saat keluar dari bioskop malam itu, Vasco kecil menyimpan janji sederhana. Suatu hari ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri keajaiban yang ditampilkan layar perak itu. Janji masa kecil yang baru bisa ia tepati lebih dari 4 dekade kemudian. Akan tetapi saat ia sampai di sana, savana itu sunyi. Hanya 1-2 kerbau yang terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan surga Mozambik itu? Pada dekade 60 hingga awal 70-an, Taman Nasional Gorongosa dikenal sebagai salah satu destinasi safari paling eksotis di Afrika. Dengan luas lebih dari 4.000 km persegi, dataran savana dan rawa-rawanya dipenuhi kehidupan. Ribuan kerbau Afrika membentuk kawanan besar yang bergerak seperti lautan hitam. Zebra dan antelop melintas bebas di padang rumput. Kuda nil berendam berjam-jam di sungai. Sementara singa dan anjing liar Afrika menjadi penguasa rantai makanan. Di antara mereka, gajah dalam jumlah ribuan menjadikan Gorongosa salah satu pusat konservasi gajah terbesar di Afrika bagian selatan. Saat itu, wisatawan mancanegara dari Eropa hingga Amerika berduyun-duyun datang untuk merasakan safari Afrika di Gorongosa, yang kerap dijuluki juga sebagai Serengeti kecil. Arsip foto dan film era 60-an memperlihatkan betapa melimpahnya satwa liar di sini. Satu panorama ekologis yang membuat dunia mengakui Mozambik sebagai surganya satwa. Bagi Mozambik yang baru lepas dari kolonialisme Portugis pada tahun 1975, Gorongosa adalah simbol kebanggaan nasional. Namun, tak lama kemudian, simbol kebanggaan nasional tersebut berubah menjadi medan pertempuran. 2 tahun kemudian, negeri ini terseret dalam Perang Saudara Mozambik. Konflik berdarah antara pemerintah Frelimo dan kelompok pemberontak Renamo. Letak Gorongosa yang strategis di Mozambik Tengah menjadikannya medan pertempuran utama. Hal ini membuat taman yang dulu penuh kehidupan berubah fungsi menjadi pangkalan militer. Konsekuensi dari perang ini pun sangat mengerikan. Ribuan satwa besar diburu untuk dijadikan makanan tentara, sementara gading gajah dijual ke pasar internasional guna membiayai perang. Dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade konflik, data ilmiah mencatat populasi herbivora besar turun lebih dari 90%. Dari ribuan gajah yang pernah berkeliaran di Gorongosa, hanya tersisa beberapa ratus ekor. Dalam waktu sekejap, dari sebuah surga satwa,
savana itu berubah menjadi padang sunyi. Ketika asap perang saudara mulai mereda pada awal 90-an, para peneliti yang kembali menjejakkan kaki di Gorongosa menemukan sebuah kenyataan pahit. Taman nasional yang dulu dipenuhi kehidupan kini tinggal bayangan masa lalunya. Kerbau Afrika yang pada era 70-an berjumlah sekitar 14.000 ekor nyaris musnah. Tersisa hanya sekitar 50 ekor yang tersebar di dataran kering. Kuda Nil yang dulunya ribuan kini dapat dihitung dengan jari. Tinggal belasan ekor di sungai-sungai yang dulunya riuh oleh suara mereka. Bahkan singa, ikon predator Afrika, hampir sepenuhnya hilang. Bukan hanya karena diburu, tetapi karena mereka kehilangan mangsanya. Tanpa zebra, kerbau, atau antelop, rantai makanan terputus dan predator tak lagi punya tempat di ekosistem ini. Secara ekologis, kehancuran ini menciptakan efek domino. Hilangnya herbivora membuat padang savana dipenuhi tumbuhan liar yang tumbuh tak terkendali, mengubah bentang lanskap yang menekan regenerasi alami. Sementara predator besar yang dulu menjaga keseimbangan populasi lenyap satu persatu. Gorongosa yang dulu hidup berubah menjadi ekosistem yang rusak parah. Namun, luka Gorongosa bukan hanya soal satwa. Luka sosial dan ekonomi juga meninggalkan bekas yang mendalam. Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional kehilangan sumber pangan dan penghidupan. Sungai yang dulu dipenuhi ikan ikut tercemar perang, ladang pertanian terbengkalai, dan satwa yang sebelumnya bisa menjadi sumber protein alami lenyap dalam jumlah besar. Pasca perang, banyak warga yang tak punya pilihan selain beralih ke perburuan liar. Menangkap antelop atau menjebak hewan sisa bukan lagi sekadar tindakan ilegal, melainkan cara bertahan hidup. Disinilah konflik konservasi menjadi rumit. Bagaimana menyelamatkan satwa liar jika masyarakatnya yang hidup di pinggiran taman sendiri terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrim? Gorongosa pada dekade 90-an adalah cermin dari sebuah tragedi, sebuah surga satwa yang berubah menjadi lanskap kosong, dan masyarakat sekitar dipaksa memilih antara kelestarian alam atau sekadar bertahan hidup. Memasuki awal tahun 2000-an, Gorongosa nyaris menjadi taman nasional yang hilang dari peta konservasi dunia. Banyak ahli menganggap kerusakan ekosistemnya terlalu parah untuk dipulihkan. Namun pada tahun 2004, sebuah kolaborasi tak terduga membuka jalan bagi kebangkitan. Pemerintah Mozambik bekerja sama dengan yayasan internasional Gorongosa Restoration Project yang didukung oleh filantropis Amerika, Greg Carr. Visi mereka sederhana tetapi ambisius, mengembalikan Gorongosa ke kejayaannya sebagai surga satwa Afrika. Restorasi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan populasi satwa liar, tetapi juga pada pembangunan kembali hubungan antara manusia dan taman nasional. Para ilmuwan melakukan survei ekologi intensif, menemukan jejak kerbau, kuda Nil, dan gajah yang tersisa, lalu merancang strategi reintroduksi spesies kunci. Salah satu langkah besar adalah pemulihan herbivora besar. Pada pertengahan 2000-an, ratusan antelop, zebra hingga kerbau mulai didatangkan kembali ke Gorongosa. Dengan basis ilmiah dari jurnal konservasi, diketahui bahwa kehadiran herbivora sangat penting untuk memulihkan struktur savana, yang pada gilirannya akan membuka jalan bagi kembalinya predator seperti singa dan anjing liar Afrika. Namun, restorasi Gorongosa bukan hanya soal hewan. Tim konservasi memahami bahwa masyarakat lokal harus menjadi bagian dari solusi. Program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi digerakkan di desa-desa sekitar taman. Klinik kesehatan dibangun, sekolah diperbaiki, dan warga diberi kesempatan bekerja sebagai penjaga taman, peneliti lapangan, dan pemandu wisata. Pendekatan ini menciptakan model baru, konservasi yang tidak bertentangan dengan kebutuhan hidup manusia, melainkan justru menyatu dengan pembangunan nasional. Di titik ini, sebuah pertanyaan besar mulai muncul di dunia internasional. Bisakah Gorongosa yang hancur total akibat perang menjadi simbol bagaimana manusia mampu memperbaiki alam yang telah rusak? 1 dekade setelah program restorasi dimulai, tanda-tanda kehidupan mulai terlihat kembali di Gorongosa.
Data lapangan menunjukkan populasi herbivora besar yang sempat nyaris punah kini tumbuh pesat. Dari hanya puluhan ekor, kerbau Afrika berkembang menjadi ratusan. Zebra, antelop, dan kudanil mulai memenuhi kembali padang rumput serta sungai. Lanskap yang dulu sunyi kini kembali bergemuruh oleh derap kaki kawanan satwa. Dengan basis mangsa yang mulai pulih, para predator pun kembali. Pada tahun 2019, setidaknya ada sekitar 150 ekor singa beserta anak-anaknya yang berhasil tercatat. Para peneliti juga mencatat kembalinya anjing liar Afrika, salah satu predator paling langka di benua ini. Ekosistem yang dulu sempat runtuh mulai menunjukkan siklus keseimbangan alaminya. Gajah yang dulunya menjadi korban utama perburuan gading, kini jumlahnya kembali meningkat. Meski masih trauma oleh masa lalu, beberapa kawanan diketahui lebih agresif terhadap manusia akibat memori perburuan. Akan tetapi, seiring waktu, perlahan hubungan mereka dengan penjaga taman mulai membaik. Program perlindungan ketat berhasil menekan perburuan dan gajah kembali memainkan peran penting menjaga dinamika hutan serta padang savana. Lebih dari sekedar satwa, Gorongosa kini menjadi laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan. Meski belum bisa pulih seperti sebelumnya, kisah bangkitnya Gorongosa membuat para ilmuwan dari berbagai universitas dunia menjadikannya pusat penelitian biodiversitas, menemukan spesies serangga, burung, hingga tanaman baru. Ekoturisme pun mulai bangkit. Wisatawan kembali datang, membawa pemasukan yang mendukung konservasi sekaligus menyejahterakan masyarakat lokal. Dari padang sunyi pasca perang, Gorongosa telah berubah menjadi ikon global kebangkitan ekosistem. Sebuah kisah yang membuktikan meski perang bisa menghancurkan segalanya, tetapi dengan sebuah komitmen jangka panjang, sedikit demi sedikit manusia berhasil membawa kembali keragaman ekosistem untuk pulih. Kisah Gorongosa adalah kisah luka sekaligus harapan. Dari sebuah taman nasional yang nyaris musnah akibat perang, kini ia berdiri kembali sebagai simbol kebangkitan ekosistem Afrika. Puluhan ribu satwa yang dulu hilang satu persatu kembali memenuhi savana, dan masyarakat yang dulu terjebak dalam kemiskinan pasca konflik kini menjadi bagian dari solusi konservasi. Namun cerita Gorongosa bukan sekadar tentang Mozambik. Ia adalah cermin dunia, bagaimana perang, keserakahan, dan perburuan bisa menghancurkan alam dalam sekejap. Tetapi juga bukti bahwa dengan komitmen dan keterlibatan aktif masyarakat, alam punya kekuatan luar biasa untuk sembuh. Gorongosa, oye!